PT Garuda Indonesia Persero Terbuka atau Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia. Garuda adalah nama wahana tunggangan Dewa Wisnu dalam mitologi India kuno. Pada tanggal 25 Desember tahun 1949, wakil dari KLM yang juga teman Presiden Soekarno, Dr. Koninenberg, menghadap dan melapor kepada Presiden di Yogyakarta bahwa KLM Interinsulair Bedrijev akan diserahkan kepada pemerintah sesuai dengan hasil konferensi meja bundar KMB, dan meminta kepada dia memberi nama bagi perusahaan tersebut karena pesawat yang akan membawanya dari Yogyakarta ke Jakarta nanti akan dicat sesuai nama itu. Menanggapi hal tersebut, Presiden Soekarno menjawab pertanyaan tersebut dengan mengutip satu baris dari sebuah sajak bahasa Belanda gubahan pujangga terkenal, Raden Mas Noto Suroto di zaman kolonial yang berisi, Ik ben Garuda, Vishnus Vogel, Daizin Vlegels Uitslaat Hok Boven U Eilanden yang artinya, aku adalah Garuda, burung milik Wisnu yang membentangkan sayapnya menjulang tinggi di atas kepulauanmu. Maka pada tanggal 28 Desember tahun 1949, penerbangan bersejarah menggunakan pesawat DC-3 dengan registrasi PKDPD milik KLM Interinsulair terbang membawa Presiden Soekarno dari Yogyakarta ke Jakarta untuk menghadiri upacara pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan nama Garuda Indonesian Airways, yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada perusahaan penerbangan pertama ini. Slogan perusahaan yang digunakan oleh Garuda Indonesia lebih berorientasi ke arah gerakan untuk menyediakan jasa transportasi udara yang terjangkau dan menjangkau semua kawasan. Slogan sendiri berasal dari frasa, penggabungan dua kalimat yang bertujuan agar mudah diingat khalayak umum dan memperkuat memori masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh maskapai. Bahkan beberapa slogan membuat perubahan yang drastis dalam penyampaiannya, seperti Pan American World Airways yang mengusung tema, You Can Beat Experience. Menjadi hal yang terkenal dan populer, karena slogan yang setara dengan kualitas yang ditawarkan. Berikut slogan Garuda Indonesia. The Airline of Indonesia, tahun 1992 sampai tahun 1998, 2012 sekarang. Kini lebih baik, tahun 1999 sampai tahun 2002. Wawasan Nusantara, tahun 2003 sampai tahun 2004. Bangga Bersamanya, tahun 2004 sampai tahun 2007. Nusantara Bangsa, tahun 2007 sampai tahun 2008. Garuda Indonesia Experience, tahun 2009 sampai tahun 2015. Look Forward, tahun 2009 sampai tahun 2012. Penerbangan sipil Indonesia tercipta pertama kali atas inisiatif Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI), dengan menyewakan pesawat yang dinamai Indonesian Airways, kepada pemerintah Burma pada tanggal 26 Januari tahun 1949. Peran Indonesian Airways pun berakhir setelah disepakatinya konferensi meja bundar KMB pada 1949. Seluruh awak dan pesawatnya pun baru bisa kembali ke Indonesia pada 1950. Setibanya di Indonesia, semua pesawat dan fungsinya dikembalikan kepada AURI ke dalam formasi Dinas Angkutan Udara Militer. Munculnya Maskapai Nasional Indonesia. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KMB, pada 1949 maka Belanda wajib menyerahkan seluruh kekayaan pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintahan Republik Indonesia Serikat atau RIS termasuk maskapai KLM IIB Koninklijk Luchtvaartmaatschappij Interinsulair Bedrijev. KLM IIB merupakan anak perusahaan KLM setelah mengambil alih maskapai swasta KLM Koninklijk Luchtvaartmaatschappij yang sudah eksis sejak 1928 di area Hindia Belanda. Lahirnya Garuda Indonesian Airways atau GIA. Pada tanggal 21 Desember tahun 1949 dilaksanakan perundingan lanjutan dari hasil KMB antara pemerintah Indonesia dengan maskapai KLM mengenai berdirinya sebuah maskapai nasional. Presiden Soekarno memilih dan memutuskan Garuda Indonesian Airways atau GIA sebagai nama maskapai ini. Dalam mempersiapkan kemampuan staf udara Indonesia, maka KLM bersedia menempatkan sementara stafnya untuk tetap bertugas sekaligus melatih para staf udara Indonesia. Karena itulah pada masa peralihan ini Direktur Utama pertama GIA merupakan orang Belanda, Dr. E. Koninberg. Armada pertama GIA pertama pun merupakan peninggalan klem IIB dan bukan armada Indonesian Airways milik AURI. Penerbangan perdana Garuda Indonesia Airways, GIA,
Sehari setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia (RI) oleh Belanda, yaitu tanggal 28 Desember tahun 1949, dua buah pesawat Dakota DC-3 berangkat dari Bandar Udara Kemayoran, Jakarta menuju Yogyakarta untuk menjemput Soekarno dibawa kembali ke Jakarta yang sekaligus menandai perpindahan kembali ibu kota RI ke Jakarta. Sejak saat itulah Gia terus berkembang hingga dikenal sekarang sebagai Garuda Indonesia. Setahun kemudian, di tahun 1950, Garuda Indonesia menjadi perusahaan negara. Pada periode tersebut, Garuda Indonesia mengoperasikan armada dengan jumlah pesawat sebanyak 38 buah yang terdiri dari 22 DC-3, 8 Catalina kapal terbang, N-8 Convair 240. Armada Garuda Indonesia terus bertambah dan akhirnya berhasil melaksanakan penerbangan pertama kali ke Mekah membawa jemaah haji dari Indonesia pada tahun 1956. Tahun 1965, penerbangan pertama kali ke negara-negara di Eropa dilakukan dengan Amsterdam sebagai tujuan terakhir. Tahun 1980. Sepanjang tahun 1980-an, Garuda Indonesia melakukan revitalisasi dan restrukturisasi berskala besar untuk operasi dan armadanya. Hal ini mendorong perusahaan untuk mengembangkan program pelatihan yang komprehensif untuk awak kabin dan awak darat Garuda Indonesia dan mendirikan fasilitas pelatihan khusus di Jakarta Barat dengan nama Garuda Indonesia Training Center. Tahun 1990. Armada Garuda Indonesia dan kegiatan operasionalnya mengalami revitalisasi dan restrukturisasi besar-besaran di sepanjang tahun 1980-an. Hal ini menuntut perusahaan merancang pelatihan yang menyeluruh bagi karyawannya dan mendorong perusahaan mendirikan pusat pelatihan karyawan, Garuda Indonesia Training Center di Jakarta Barat. Tahun 2000. Seiring dengan upaya pengembangan usaha, di awal tahun 2005, Garuda Indonesia memiliki tim manajemen baru, yang kemudian membuat perencanaan baru bagi masa depan perusahaan. Manajemen baru Garuda Indonesia melakukan evaluasi ulang dan restrukturisasi perusahaan secara menyeluruh dengan tujuan meningkatkan efisiensi kegiatan operasional. Membangun kembali kekuatan keuangan yang mencakup keberhasilan perusahaan dalam menyelesaikan restrukturisasi utang, menambah tingkat kesadaran para karyawan dalam memahami pelanggan, dan yang terpenting memperbarui dan membangkitkan semangat karyawan Garuda Indonesia. Tahun 2010. Penyelesaian seluruh restrukturisasi utang perusahaan mengantarkan Garuda Indonesia siap untuk mencatatkan sahamnya ke publik pada tanggal 11 Februari tahun 2011. Perusahaan resmi menjadi perusahaan publik setelah penawaran umum perdana atas 6.335.738.000 saham perusahaan kepada masyarakat. Saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Februari tahun 2011 dengan kode GIAA. Salah satu tonggak sejarah penting ini dilakukan setelah perusahaan menyelesaikan transformasi bisnisnya melalui kerja keras serta dedikasi berbagai pihak. Tahun 2017. Garuda Indonesia, maskapai pembawa bendera bangsa, saat ini melayani 83 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi eksotis di Indonesia. Dengan jumlah penerbangan lebih dari 600 penerbangan per hari dan jumlah armada 196 pesawat di Januari tahun 2017, Garuda Indonesia memberikan pelayanan terbaik melalui konsep Garuda Indonesia Experience, yang mengedepankan keramah tamahan dan kekayaan budaya Indonesia. Garuda Indonesia terus melaksanakan program transformasi secara berkelanjutan. Hasilnya, kini Garuda Indonesia merupakan maskapai bintang 5, dengan berbagai pengakuan dan apresiasi berskala internasional, di antaranya pencapaian The World's Best Cabin Crew selama 4 tahun berturut-turut, dari tahun 2014 hingga 2017, The World's Most Loved Airline 2016, dan The World's Best Economic Class 2013 dari Skytrax, lembaga pemeringkat penerbangan independen berbasis di London. Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang dalam pesawat Garuda Indonesia. Ladies and gentlemen, welcome on board Garuda Indonesia.